Malam itu kota tampak lebih sunyi dari biasanya. Langit tertutup awan tebal dan hanya lampu jalan yang sesekali berkedip seakan menyeratkan sesuatu yang tidak biasa. Di tengah kesepiannya, Naya melangkah menyusuri gang sempit, membawa koper kecil dan rasa lelah yang ia pendam sepanjang perjalanan. Ia hanya ingin menemukan tempat tinggal baru, tempat yang lebih murah, lebih dekat dengan kampus, dan lebih tenang. Namun, dari semua pilihan yang ada, langkahnya berhenti pada sebuah kos-kosan tua di ujung gang. Dindingnya kusam, catnya terkelupas, dan jendela lantai 2-nya tidak benar-benar tertutup, seperti sedang mengawasi siapa yang datang. Saat Naya masuk, lorong panjang menyambutnya, penuh bayangan dan lampu kuning yang nyalanya tidak stabil. Di sana, pemilik kos berdiri. Rambutnya beruban, wajahnya pucat, dan senyumannya terlalu lebar untuk terlihat wajar. Tanpa bertanya banyak, ia hanya menunjuk ke satu tempat. Kamar nomor 17. Naya tidak tahu bahwa malam itu ia bukan hanya memasuki sebuah kamar, ia sedang membuka pintu menuju sesuatu yang tidak seharusnya ia temui. Malam itu, Naya tiba di sebuah kos tua yang terletak di ujung gang sempit. Bangunannya tampak suram, cat dindingnya mengelupas, dan lampu jalan kuning redup berkelip seperti hampir padam. Ini kos yang katanya murah dan nyaman, serem juga. Naya menarik napas, mencoba meyakinkan dirinya bahwa kos ini cukup murah untuk ditinggali. Namun dalam hati kecilnya ada sesuatu yang terasa salah. Pintu kos tiba-tiba terbuka perlahan dan ia disambut oleh pemilik kos. Seorang wanita paruh baya dengan senyum terlalu lebar dan tidak wajar. Selamat malam, kamu Naya. Ya Bu. Ayo masuk. Kamar kamu sudah disiapin. Naya diberi kamar di lantai kedua, kamar nomor 17 yang berada di ujung lorong yang gelap. Setelah itu Naya memasuki lorong kos yang panjang dan dingin. Setiap langkah Naya memicu gema yang terdengar jauh lebih panjang dari seharusnya. Lampu-lampu tua di plafon berkedip-kedip, menyisakan bayangan yang seolah bergerak sendiri. Kok sepi banget ya? Di sini memang tenang, sangat tenang. Bu, kamar saya nomor berapa? Kamar 17, kamar yang spesial. Ia berjalan pelan dengan rasa sedikit mengganjal. Naya membuka pintu. Ruangan gelap dan dingin. Hanya ada kasur, meja tua, dan jendela yang setengah terbuka. Kamarnya lumayan, tapi kenapa lemari itu kayak aneh? Ya sudahlah, mending aku tidur aja. Malam pertama tiba. Naya mendengar suara ketukan lembut dari dalam lemari. Ia mengira itu tikus, tapi suaranya terlalu teratur, seperti pola. Makin malam, suara makin jelas. Ketika Naya mencoba tidur, lemari berbunyi kedua kalinya, tapi yang injes sangat kencang. Naya ketakutan dan menutup kepalanya dengan selimut. Keesokan harinya, ia bertanya pada pemilik kos. Bu, kok lemari kamar saya suka bunyi? Pemilik kos hanya tersenyum, senyum lebar yang aneh itu, dan berkata, Oh, kamar itu memang ramai. nada bicaranya datar seakan itu hal biasa, lalu, Ih, ibu malah bercanda. Aku mau ganti kamar aja, Bu. Takut. Kamar lain sudah penuh. ia menutup kalimatnya dengan senyum aneh itu lagi.
dan Naya sadar akan sesuatu hal. Malam kedua, Naya sudah merasakan sesuatu tidak beres kepada tempat ini dan merasa curiga kepada pemilik kos. Ketika Naya ingin mematikan lampu, tiba-tiba seseorang mengetuk pintu kamar dengan sangat keras, membuat Naya terlonjak. Ada siapa di luar? Jangan bercanda. Suara lain muncul, suara napas, sangat dekat dengan pintu, seolah ada seseorang menempelkan wajahnya dari luar. Dengan memberanikan diri, Naya membuka pintunya dengan pelan-pelan. Lorong di depan kamar gelap dan sunyi. Tapi, jauh di ujung, ada siluet perempuan berdiri mematung. Rambutnya sangat panjang, menutup wajahnya sepenuhnya. Tubuhnya tegak, tapi kepalanya miring ke sudut yang mustahil dilakukan manusia. Enggak mungkin. Siluet itu bergerak, bukan berjalan, bukan melompat, tapi meluncur cepat ke arah Naya, seperti bayangan yang ditarik paksa. Rambut panjangnya berterbangan, matanya menyala merah dari balik gelap. Naya menjerit dan menutup pintu keras-keras. Ia menahan pintu dengan seluruh kekuatannya. Dari bawah pintu muncul jari-jari hitam panjang, merayap seperti laba-laba. Enggak, pergi. Naya perlahan menoleh ke atas, dan makhluk itu yang tadi berada di lorong, sekarang ada di langit-langit kamar. Tubuhnya menempel seperti cicak, tangan dan kaki menekuk di sudut-sudut aneh. Rambutnya menjuntai panjang, hampir menyentuh wajah Naya. Matanya kosong, merah, menatap langsung ke dalam dirinya. Suaranya terdistorsi, seperti berasal dari dua arah sekaligus. Naya sangat ketakutan dengan muka yang cemas dan berteriak memanggil ibu kos. Setelah beberapa menit kemudian, ibu kos datang menghampirinya lalu berkata, Ada apa? Ada hantu, Bu. Setelah kejadian itu, ibu kos pergi keluar sambil menutup pintu, dan Naya pun beranjak ke kamarnya sambil menangis dengan penuh rasa takut. Setelah beberapa jam kemudian, tiba-tiba suasana berubah sangat mencekam, kamar menjadi sangat dingin dan lampu bergetar. Suara langkah pelan, sangat pelan, namun sangat nyaring, berjalan di luar pintu. Hah? Siapa? Ibu kos? Naya menghampiri dengan rasa takut, tetapi tidak ada siapa-siapa di lorong, kecuali pemilik kos di ujung lorong. Berdiri membelakangi Naya, Ibu kos? pemilik kos perlahan menoleh, senyumannya melebar tidak manusiawi. Kamar 17 memang suka memilih penghuninya. Tidak berpikir panjang, Naya mengambil koper dan mulai berlari. Naya keluar dari kos sambil terisak. Aku harus keluar dari sini. Aku nggak mau tinggal di tempat gila ini. Tangisannya bercampur dengan rasa takut. Naya pergi tanpa menoleh, tapi kamar nomor 17 masih tertutup rapat, seakan menunggu siapa korban berikutnya.